Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Ben ya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang distribusi peluang. Jadi sudah sampai ke yang terakhir ini, distribusi normal gitu ya. Oke, jadi distribusi normal ini adalah salah satu dari yang variabel acaknya itu kontinu begitu. Salah satu contohnya gitu ya. Oke, jadi bentuknya bagaimana? Oke, jadi bentuknya itu kayak lonceng gitu. Jadi misalnya kita punya sumbu gitu ya. Kita punya sumbu gitu ya. Oke, gambar saya kurang bagus. Oke, jadi dia akan begini gitu. Begini, buka lonceng. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini itu dia membelah dua. Jadi kiri kanan itu sama. Mohon maaf gambar saya kurang bagus. Ini sebenarnya akan terus-menerus ke kanan, ke kiri gitu ya, tetapi dia tidak pernah menyentuh sumbu sumbu X gitu ya. Nah, jadi dia eh, asimtot begitu. Jadi sumbu ini sebagai asimtot. Dan jumlahan luas ini dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu jumlahkan luasnya itu adalah sama dengan satu. Ya, karena dia merupakan distribusi peluang gitu ya. Oke, jadi fungsi kerapatan peluang. Nah, lalu kemudian di sini yang tengah ini adalah rata-ratanya begitu, ekspektasinya gitu ya. Lalu bagaimana cara kita nanti bisa menentukan nilainya? Nah, jadi nilainya itu diperoleh dari sebuah rumus yang cukup pelik. Oke, saya akan tuliskan rumusnya. Nah, kita lihat fungsinya lumayan membingungkan ya. Jadi ini bilangan E, ini sigma ini adalah simpangan baku. Nah, jadi mu adalah ekspektasinya ya, rataan mean gitu. Oke, lalu kemudian kita akan mengenal yang disebut dengan begini. Jadi X itu berdistribusi normal dengan mu, sigma kuadrat begitu ya. Oke. Jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bahwa kita mempunyai fungsi distribusi kumulatifnya gitu ya. Jadi F besarnya gitu ya. Jadi F besar X gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya peluang untuk X-nya itu lebih kecil atau sama dengan X gitu ya. Nah, ini berarti sama saja dengan apa nih? Berarti ini sama saja dengan kita mengintegralkan ini fx-nya ini. Jadi integralnya dari negatif tak hingga sampai sampai batasnya sampai x gitu untuk fx-nya gitu. Nah, gitu ya. Ya, lalu kemudian ini akan kita tulis nantinya itu akan kita ubah menjadi berdistribusi normal standar gitu ya. Jadi X itu nanti akan berdistribusi normal standar 0,1 gitu. Ya. Nanti ceritanya tabelnya itu nanti semua yang menggunakan ini. Nah, maka berarti dengan kata lain untuk menghitung yang distribusi normal yang biasa, maka ini distribusi normal biasa ini akan kita konversi ke bentuk normal standar gitu ya, bentuk normal standar. Nah, nanti kemudian nomor standar ini nanti akan kita hitungnya menggunakan tabel. Ya, jadi ceritanya demikian sih. Oke. Oke, berikutnya adalah distribusi normal standar baku ya. Oke, jadi grafiknya itu akan menjadi seperti ini. Jadi sumbu Y-nya ini akan menjadi simetrisnya gitu ya. Oke, kita akan tahu bahwa ini jumlah total luasnya satu. Maka kalau cuma luas setengahnya doang, ini luasnya adalah uh, setengah ya. Nah, begitu. Luas yang sebelah ini juga setengah. Nah, gitu ya. Ya, luas ini juga setengah. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya satu. Lalu kemudian apa itu Z? Oke ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya nilai dari X dikurangi dengan mu dibagi sigma. Ini kita ambil sebagai Z itu. Maka dia akan menjadi distribusi normal standar gitu ya, atau distribusi normal baku gitu. Nah, sebenarnya distribusi normal standar baku itu sebenarnya adalah
ditulisnya itu Z berdistribusi normal 0,1 ya, artinya mu-nya itu adalah 0. Ini apa, sigma kuadratnya ini adalah 1. Nah, gitu ya. Oke, ragamnya. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menghitung nilai-nilai ini, gitu ya. Oke, jadi untuk bisa menghitung nilai-nilai ini, maka kita nantinya akan menggunakan tabel. Nah, gitu. Tapi sebelum kita menggunakan tabel, kita harus paham dulu beberapa sifat-sifat dari distribusi normal standar baku ini ya. Oke, jadi yang pertama adalah begini. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung ini nih, oke, saya gambar aja dengan cepat gitu ya, jadi tidak terlalu bagus. Oke, misalnya kita mau menghitung ini, oke, jadi ini apa ini? Misalnya ini adalah Z gitu ya, oke, Z. Nah, ini adalah luas ini semua, oke. Maka ini disebut P Z kurang dari sama dengan Z gitu ya. Nah, oke. Lalu kemudian beberapa sifat, oke ya. Jadi kalau kita mau menghitung ini, oke, ini gitu ya. Nah, ini harus tulis begini ya, 0 ya. Oke. Misalnya di sini adalah negatif A misalnya. Oke, ini ya. Berarti ini lambangnya adalah apa nih? Ya, ini lambangnya adalah P apa? Z lebih kecil daripada negatif A. Oh ya, tandanya kalau ada sama dengan tak ada sama dengan sebenarnya sama saja. Dan sini sama saja dengan peluang dari Z lebih kecil daripada Z. Oke, sama ya. Oke, maka ini bisa kita cari dengan cara yang sama. Jadi ini sama saja dengan ini nih. Oke, saya gambar dengan cepat, maaf. Jadi sama aja dengan di sini A begitu ya. Nah, luas yang ini. Nah, karena dia simetris begitu ya. Nah, kalau yang ini itu berarti tulisannya adalah Z-nya lebih besar daripada A gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kalau kita mempunyai begini, yang mau kita cari adalah begini ini ya. Oke, ini 0 ya. Oke, di sini misalnya negatif A gitu ya. Nah, mau kita cari yang ini nih. Nah, jadi ini tulisannya apa? Ini tulisannya adalah peluangnya itu Z-nya itu lebih besar daripada negatif A gitu. Maka ini akan sama saja dengan luasan yang ini. Oke, akan sama aja dengan luasan yang ini. Nah, ini A gitu ya. Nah, dari sini. Nah, begitu dari situ. Oke, ini lo ya. Oke. Jadi ini sama saja dengan peluang dari Z apa? Kurang dari A gitu ya. Nah, jadi dengan ini sifat ini lumayan penting ya. Terus berikutnya contoh misalnya kita mau mencari ini nih. Oke. Jadi intinya itu memanfaatkan kesimetrian gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari ini, oke. Nah, ini saja, oke. Di sini misalnya negatif B, ini negatif A gitu ya. Ini 0 ya. Maka ini sebenarnya sama saja dengan ini. Oke. Di sini ini ya. Gambar saya kurang bagus. Ini jelas ini A, ini B, gitu ya. Ya, jadi kalau kita tuliskan ini adalah peluang dari Z-nya di antara negatif B dan negatif A gitu ya. Oke. Nah, ini akan sama dengan peluang A, ini peluang apa nih? Nah, ini akan sama dengan peluang Z-nya berada di antara A dan B. Nah, jadi seakan-akan ini kayak kali negatif, tapi Z-nya tidak berubah. Gitu ya, jadi ini kali negatif, maka tanda berubah. Nah, jadi tukar tempat gitu ya, seperti itu. Ini juga sama nih, kayak kali negatif, itu tandanya berubah. Tapi Z-nya tidak berubah. Ini Z negatif positifnya sama. Nah, gitu. Nah, lalu satu sifat lagi,
Oke, jika misalnya kita mau mencari ini dari sini, oke. Nah, ini doang. Oke, ini akan tentu akan sama dengan ini nih. Oke, sini A, sini A. Nah, sama. Ini kalau kita tulis ini adalah peluang Z-nya itu berada di antara negatif A sampai 0 gitu ya. Nah, ini sama saja dengan peluang dari 0 itu ya. Z-nya berada di antara 0 dan A begitu. Ya, jadi ini beberapa sifat yang cukup penting. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana cara membaca tabel. Oke, jadi tabel distribusi normal standar yang beredar itu ada 3 versi. Oke, jadi ada 3 versi ya. Versi yang pertama itu adalah yang dia begini ya. Jadi yang ditampilkan di tabelnya itu adalah dari 0 sampai seterusnya sampai di sini A misalnya gitu ya. Z lah. Z ya. Oke. Nah, begini, oke. Yang versi yang kedua itu adalah yang dia dari apa? Dari negatif tak hingga sampai Z. Nah, gitu. Di sini 0, nah sini Z. Lalu dia dari sini sampai sini. Nah, gitu ya. Dari negatif tak hingga sampai Z. Nah, lalu jenis yang berikutnya adalah dia ada yang seperti begini. Justru yang diketahui adalah misalnya Z ya, adalah yang di sebelah kanannya itu ya, dari Z sampai tak hingga. Ya, uh, untuk memudahkan, jadi tabelnya saya ambil dari internet, bisa kalian download juga di bagian deskripsi gitu ya. Oke, jadi saya akan menggunakan yang jenis yang pertama ini, oke, yaitu dari 0 sampai Z. Jadi yang disajikan adalah di data di tabel tersebut adalah yang dari 0 sampai Z. Nah, jadi kita akan lihat tabelnya kayak gimana. Nah, jadi kita lihat nih tabelnya ini dijelaskan bahwa dia memang adalah merupakan tabel distribusi normal standar gitu ya. Itu yang dari 0 sampai Z. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, gitu ya. Oke, jadi ada beberapa contoh mungkin. Oke, mungkin contohnya saya tulisnya di sebelah kanannya saja. Oke. Ya, kita langsung menggunakan tabel ini contoh gitu ya. Oke, jadi misalnya kita mau mencari contoh gitu ya. Oke, satu. Oke, misalnya kita mau mencari peluang untuk Z-nya itu lebih kecil daripada 0,93 misalnya. Oke, nah gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Oke, caranya adalah begini. Jadi ini 0,93, maka kita cari Z-nya itu 0,9. Nah, jadi kita dapat ini Z-nya 0,9 di sini. Oke. Berarti baris yang ini nih yang kita pakai, tapi yang kita mau cari 0,93. Berarti kita lihat yang di atasnya ini 0 artinya 0,90. Kalau ini 1 artinya 0,91. Ya di baris ini ya. Oke. Berarti kita mau cari 0,93, berarti kita cari yang atasnya 3 gitu ya, atas 3. Oke, atas 3 berarti yang bersilangan itu ketemunya di sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 0,3238. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi seperti itu cara melihat tabelnya. Oke. Contoh berikutnya. Oke, jadi misalnya kita mau mencari apa nih? Oke, kita misalnya mau mencari apa nih? Z-nya itu berada di antara 0,2 0, oke, sampai misalnya 0,32 misalnya. Oke, nah gitu ya, misalnya seperti itu ya. Oke, jadi cara carinya bagaimana? Oke, cara carinya adalah ini kalau kita gambarkan sekilas, sebenarnya tak usah gambar tidak apa-apa, tapi ini cuma untuk visualisasi biar paham, oke.
Nah, seperti begini kan. Nah, jadi di sini adalah misalnya 0,2, di sini misalnya adalah 0,32, oke, ini 0 ya. Oke, maka mau kita cari yang ini kan. Nah, sebenarnya ini sama saja dengan kita mencarinya begini. Oke. Jadi di sini ini adalah 0,32. Ini kita kurangin dengan ini. Ini 0,20. Nah, begitu. Ya, jadi yang besar dikurangin sama yang kecil. Jadi sampai di sini dikurangin sama yang kecil ini. Oke, berarti dengan kata lain kita bisa memperoleh jawabannya dengan cara peluang dari uh, oh, maaf, saya keliru ya. Oke, jadi ini kurang dari 0,93 ini harusnya di sini ada nolnya. Oke, jadi kalau tidak ada nolnya, oke, maka yang kita cari sebenarnya bukan itu ya. Yang kita cari adalah apa? Kalau digambarkan gini ya. Jadi di sini adalah 0,93 misalnya, ini ya. Terlalu jauh. Oke, misalnya di sini adalah 0,93. Oke, maka yang dicari ininya. Oke, berarti ini sebenarnya sama saja dengan luasan yang ini. Luasannya ini ditambah dengan luasan yang ini. Begitu ya. Nah, oke, kita tahu luasan yang ini itu adalah 0,5, sedangkan yang luasan yang di sini itu diperoleh dari tabel tadi. Oke, 0,3238. Jadi jawabannya seharusnya adalah ditambah lagi dengan 0,5. Maka jawabannya ada 0,8238 karena ditambah 0,5 begitu ya. Hampir saya kelupaan nih. Soalnya tabelnya itu banyak jenisnya. Ya gitu. Jadi hati-hati. Ya, kalau tabelmu sudah memang yang jenis yang kedua, yaitu dari negatif tak ingat sampai ini, maka langsung langsung dipakai tabelnya. Tapi kalau dia eh, pakai yang tabel jenis pertama, maka harus ditambah 0,5 lagi. Oke, tapi kita tahu bahwa luasannya kan sebelahnya kan 0,5, berarti kalau 0,3 ini harusnya di atas 0,5 ya jawabannya. Nah, gitu. Jadi terasa keliru. Kalau yang ini kita nggak masalah. Jadi kalau ini kita langsung pakai yang seperti ini, nggak masalah karena memang benar. Oke, jadi kita langsung cari apa? Eh, ini peluang untuk Z-nya ini kurang dari. Oke, mungkin ini bisa kita tambahkan begini juga boleh, tapi kita langsung bisa pakai tanpa ada ini juga tidak masalah. Gitu ya. Oke. Ya, jadi ini langsung Z dari 0 sampai 0,32 dikurangin sama peluang dari 0 sampai 0,20 gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini kita lihat dari tabel, jadi 0,32. Jadi 0,3 di sini. Oke, 2 di sini. Ini. Jadi 0,1255. Oke, dikurangi dengan ini 0,2 di sini, 0 di sini. Berarti yang ini. Oke. 0,0793. Oke, ini kalau dikurangin hasilnya jadi apa? Jadi 0,1255, 0,0793. Oke, dikurangin ini 2, ini pinjam 1 jadi 6. Ini sisa 1, 11 kurang ini jadi 4. Oke, jadi jawabannya adalah 0,0462. Nah, gitu ya. Oke. Ya, berikutnya. Oke, contoh berikutnya. Oke, misalnya kita mau mencarinya. Nah, contoh nomor 3 ya. Misalnya peluang dari Z-nya itu lebih besar daripada sekian. Misalnya lebih besar dari negatif 0,21 gitu ya. Nah, ini bagaimana? Oke, jadi kalau dia lebih besar dari negatif 0,21 kan begini. Oke, jadi yang ini ya, ini misalnya ini adalah negatif 0,21. Berarti kita mau cari ya ini semua nih. Oke, ini semua.
Oke, ini semua tentu sama saja dengan ini ya. Nah, ini apa, negatif 0,21 ini ditambah dengan yang setengahnya yang di sebelah kanan. Nah, yang ini, ya kita tahu ini adalah 0,5 ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara mencari yang negatif? Ya, kita tahu dengan simetri bahwa ini sebenarnya sama saja dengan, oke, ini sebenarnya sama saja dengan ini ya. Nah, di sini ya, apa, 0,21. Nah, begini. Oke, berarti dengan kata lain kita tahu ini jawabannya adalah peluang dari 0 sampai 0,21, oke, ditambah dengan 0,5 gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah sama dengan apa nih? Oke, yang sampai 0,21 ini berarti kita cari ya di tabel 0,21, 0,21. Nah, yang ini 0,0832. 0,0832 masih ditambah dengan setengah. Oke, maka ini akan menjadi 0,5832. Nah, begitu. Jadi intinya memang harus pintar memanfaatkan kesimetrian ya. Oke, mungkin kita contoh satu lagi. Oke, yang keempat. Oke, jadi misalnya kita mau mencari peluang dari negatif 0,71 itu sampai 0,42 misalnya. Nah, ini bagaimana? Oke, kalau kita gambarkan sekilas, jadi situasinya bagaimana? Jadi situasinya adalah di sini negatif 0,71 misalnya. Terus di sini 0,42, oke. Jadi kita mau cari yang ini. Ya, sebenarnya ini sama saja dengan yang ini kan? Ini, oke. Ditambah dengan yang ini. Nah, gitu ya. 0,42. Oke, ini kan bisa dari tabel ya. Lalu yang ini nggak bisa, maka kita simetri lagi. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan apa? Oke, sebenarnya ini sebenarnya sama saja dengan yang ini. Nah, gitu. Berarti dengan kata ini sama saja dengan peluang dari 0 sampai 0,71 ditambah dengan peluang dari 0 sampai 0,42. Oke, berarti tinggal lihat di tabel gitu ya. Yang 0,71. Oke, 0,7 di sini, 1 di sini. Oke, 0,2611 ditambah dengan yang 0,42. Oke, 0,42, 0,4 di sini. Di sini ya. 1628. Nah, begitu. Oke, tinggal kita jumlahkan jadi berapa ini? Oke, 2611, 1628. Oke, dijumlah hasilnya 9324. Oke, 0,4239. Nah, gitu ya. Oke. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara kita menghitung peluang untuk yang X gitu ya, bukan untuk yang Z. Oke. Nah, jadi menghitung untuk yang X ini ya. Oke, jadi ini akan kita bawa ke bentuk standar, yaitu Z berdistribusi normal 0,1 gitu ya. Dengan cara bahwa kita menghitung Z-nya itu menggunakan rumus apa? X dikurangi dengan mu dibagi dengan gitu ya. Oke, jadi bagaimana? Oke, nah ini rumusnya diingat. Contoh ya, oke, contoh. Oke, misalnya kita mau menghitung apa nih? Misalnya kita mau menghitung X ini berdistribusi normal, misalnya 100, 400 misalnya. Nah, ini caranya bagaimana? Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa
um, ini adalah mu-nya, sini adalah sigma kuadratnya, berarti sigmanya adalah 20 ya. Oke, maka kita menghitung Z-nya. Oke. Oh, ini contohnya mungkin di sebelah. Udah, lah apalah. Oke. Jadi kita hitung Z-nya. Oke. Jadi Z-nya itu adalah X gitu ya. Dikurangin mu dibagi sama sigma gitu. Oke, jadi berarti nanti adalah X dikurangin mu dibagi sigma, tapi X-nya apa? Ya kita belum cari ya, misalnya kita mau cari peluang apa nih, X-nya itu lebih kecil dari 77 misalnya. Nah, oke ya, oke. Maka berarti X di sini adalah 77 dikurangin mu-nya 100, oke, dibagi dengan 20, gitu ya. Oke, maka kalau ini kita hitung, ini berapa nih? Oke, jadi ini kurang ini. Oke, jadi negatif 23, negatif 23 dibagi 20. Oke, maka kita akan peroleh berapa nih? Oke, negatif 23 bagi 20, 1,15 ya. Oke, dan kita dapatnya adalah negatif 1,15. Nah, artinya apa? Oke, artinya peluang untuk X lebih kecil dari 77 ini telah kita bawa menjadi peluang Z itu lebih kecil daripada negatif 1,15. Begitu loh. Ya, maka berarti kita tinggal lihat tabel. Oke, tapi ingat ini berarti apa nih? Ini berarti kan begini kan. Oke. Oke. Di sini ya, negatif 1,15. Oke. Ini ya. Ini ya. Oke. Jadi ini gimana cara carinya nih? Oke, jadi ini adalah cara carinya ini sama dengan ini. Ini ya, ini 1,15. Nah, ini akan sama dengan apa? Ya, ini akan sama dengan ini. Ini semua, oke. Kita kurangin dengan ini. Ini. Nah, betul kan? Oke. Ya, padahal ini adalah nilainya 0,5. Nah, itu. Oke, jadi ini kita akan tulis jadi peluang 0,5 ya. Dikurangin dengan peluang dari 0 sampai Z sampai 1,15. Nah, jadi 0,5 kita kurangin sama lihat tabel. Oke, 1,15 tabel. Oke, ini tabel. Oke, 1,15, 1,15. Ini ya, 0, oke, ulangi ya. Oke, 0,3749. 3749, oke. Nah, ini tinggal dikurangi dengan 0,5. Jadi kita hitung saja. 0,5 dikurangin dengan 0,3749. Oke, 1251. Oke. Ya, gitu ya. Oke. Jadi kita kalau ditanya adalah yang berdistribusi normal biasa, maka kita harus membuat dia menjadi berdistribusi normal baku gitu ya. Dengan cara menghitung Z, Z-nya adalah X dikurangi mu per sigma. Oke. Ingatlah ini adalah sigma kuadrat ya, jadi masih harus diakarkan. Oke, maka kemudian ini 77, maka kita ubah menjadi ini ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu baru kemudian ini kita akan lihat di tabel gitu ya. Dengan menganalisis dulu nih, karena tabel kita itu dari 0 sampai sekian ya. Ya, jadi harus pakai simetris, lalu pakai teknik kurang-kurang gitu. Oke, mungkin kita coba lihat contoh lagi.
Nah, kita lihat seperti ini. Oke, jadi dia berdistribusi normal 59. Oke, berarti kita coba oke, jadi X itu berdistribusi normal 50,9, artinya mu-nya adalah 50, sigma-nya adalah akar 9 ya, 3. Oke. Jangan sampai keliru. Nah, maka waktu kita kerja yang A, oke, jadi ditanya peluang dari 47 X sampai 53 ya. Oke, ini sebenarnya sama saja dengan peluang dari, nah, ini adalah rumusnya paling X dikurangi mu per sigma ya, ya. Oke, berarti ini sebenarnya adalah 47 dikurangi mu-nya 50 dibagi 3. Oke. Nah, ini akan menjadi Z gitu ya. Ya, karena X dikurangi sama ini jadinya Z. Oke, Z. Lalu sini adalah apa? 53 dikurangin sama berapa? 50 dibagi 3. Nah, begitu. Oke, lalu kemudian kita akan hitung. Ini kalau dihitung negatif 3 bagi 3, jadi negatif 1 gitu ya. Ini dikurangin 3 bagi 3, 1. Nah, maka berarti kita harus berpikir, ini gambarnya bagaimana? Oke, ini gambarnya adalah begini ya. Begini. Di sini negatif 1, sini 1. Lalu ini ya. Oke. Berarti sama saja dengan 2 kali lipat dari ini dong ya. 1 gitu ya. Nah, gitu. Oke, berarti ini sama saja dengan 2 kali 0 sampai 1 ya. Oke, 0 sampai 1 ini bisa kita cari di tabel. Oke, tabel jadi 1 ya. Oke, 3413 ya. 3413. Oke. 3413. Oke, kalau dikali 2 hasilnya menjadi 0,68226. Hah, gitu ya. Oke. Lalu sekarang B ini bagaimana kerjanya nih? Oke, yang B. Oke, yang B sebenarnya sama saja sih. Jadi kita tinggal ubah X-nya ini menjadi Z. Oke ya. Jadi kan soalnya adalah apa nih? X lebih besar daripada K gitu ya. Oke, ini sama saja dengan 0,2543 katanya. Oke. Nah, ini X ini ubah jadi Z, itu berarti diapain? X tersebut dikurangin sama mu. Kurang mu, oke. Mu-nya berapa? Oke, mu-nya adalah tadi 50, oke. Dibagi 3, oke. Ini kan lebih besar daripada apa? K-nya, oke. K dikurangin sama 50 dibagi 3. Begitu ya. Oke. Nah, ini akan berubah menjadi Z itu ya, karena X dikurangi mu dibagi 3 itu Z. Oke. Jadi ini Z. Oke. Nah, ini sesuatu gitu ya. Biarin aja gitu ya. Oke. Nah, begitu. Nah, sekarang berarti kita harus mencari ini sebenarnya gambarnya gimana ya. Oke, sebenarnya ini gambarannya adalah begini ya. Jadi ada ini. Oke. Z-nya lebih besar dari sekian. Jadi saya ini anggap sekiannya ya. Oke, misalnya ini P ya gitu ya. Jadi yang dicari itu yang ini. Yang ke sana. Gitu ya, ke sana. Oke, berarti ini gimana cara carinya? Berarti ini sebenarnya sama saja dengan oke, ini 0,5 gitu ya. Dikurangin sama ini ya. Apa? Ini ya. Ini P ya. Yang ini. Oke. Ya, berarti dengan kata lain, yang mau kita cari adalah apa nih? Ya gitu. Jadi ini adalah nilainya 0,2543. Oke. Ini 0,5, sedangkan ini adalah peluang dari 0 sampai P ya gitu, anggap P gitu ya. Nah, maka berarti peluang dari 0
sampai B ini adalah 0,5 dikurangin sama 0,2543. Oke, ini kalau dikurangin berapa nih? Oke, 0,5 dikurangin sama 0,2543. Oke, 2457. Oke. Nah, betul ya. 2457. Oke, betul. Maka berarti dengan kata lain kita harus mencari dari tabel yang 0,2457. Oke, 0,2457. Ini 0,2457. Ini 0,22 ya. 23, 24, 57. Sekitar ini. Oke, 0,2454 lah, anggap ya. Oke, paling mendekati. Oke, ini berarti kalau kita telusuri ke kiri, maka ini 0,6, 0,66 ya. 0,66 nih. Oke, 0,66. Oke, berarti ini sebenarnya peluang dari 0 sampai Z sampai 0,66 ya. Nah, begitu. Ya, berarti dengan kata lain P-nya itu adalah 0,66. Oke. Pada P-nya itu adalah K dikurangin 50 dibagi 3 gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain kita kali silang ya. Oke, jadi kali silang ini kali 3, maka dapatnya oke 0,66 kali 3 198 ya. 1,98. Oke. Nah, maka berarti dengan kata lain kalau pindah ruas maka K-nya adalah 51,98 ya. Nah, begitu. Oke, jadi kita telah berhasil memperoleh nilai K. Oke, ini mungkin saya ini kan. Oke. Ya, jadi demikianlah kita menentukan distribusi normalnya ya. Oke, foto video yang berikutnya akan kita lihat contoh-contoh untuk yang atau sekarang aja ya. Oke, contohnya. Oke, kita lihat soalnya ini ada nilai ulang matematika di suatu kelas itu diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 68 dan simpang baku 16. Ini tentukan peluang seorang siswa dipilih secara acak itu dapat nilai kurang dari 58, dan berikutnya di antara 62 dan 76. Oke, jadi sebenarnya diketahui bahwa distribusi normal itu rata-ratanya 68 dan simpang bakunya 16 ya, gitu ya. Maka ini harus kita ubah menjadi berdistribusi Z gitu ya. Oke, 01 ya. Oke. Dengan cara bahwa kita pakai rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma ya. Oke, jadi yang A itu sebenarnya pertanyaannya adalah dia peluangnya itu kurang dari 58 gitu ya. Oke, ini akan sama saja dengan peluang dari ini kita kurangin sama mu dibagi ini. Oke, berarti ini 58 ini akan kita kurangin dengan mu. Mu-nya 68 bagi sigmanya 16. Oke. Maka ini akan menjadi Z. Nah, ini berapa nih kalau dihitung ya? Ini negatif 10. Oke, 58 dikurangin 68. Oke, negatif 10 dibagi sama 16. 0,625. Nah, begitu ya. Oke, mungkin kita lihat tabel ini ya. Tapi kita berpikir dulu nih, ini bagaimana nih? Oke. Jadi ini begini, oke. Ini 0, oke. Di sini adalah negatif 0,625 ya. Berarti yang dicari yang lebih kecil dari itu. Berarti yang ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini cara tariknya gimana? Ini sebenarnya sama saja dengan yang ini kan. 0,625 yang ini. Ini sebenarnya sama saja dengan
ini, oke, alias 0,5 ya, dikurangin dengan yang ini. Wah, yang ini. Yang ini. Nah, oke, berarti kita tahu bahwa ini adalah 0,5 dikurangin dengan peluang dari 0 sampai 0,625 ya. Oke, maka kita ini cari di tabel, oke, 0,625, oke, 0,625. Mungkin kita bulatkan jadi 0,62 mungkin. Oke. 0,63 mungkin. 0,63. Oke ya, 0,63. Ini nih. Ini nih. Oke. 2357 ya. 2357. Nah, lalu kita tinggal kurangin nih. Oke. Jadi 0,5 dikurangin sama 0,2357. 2643 gitu ya. Nah, jadi ini adalah peluangnya supaya kita pilih secara acak seorang siswa, lalu ternyata nilainya itu kurang dari 58. Oke, sekarang yang B bagaimana? Antara 62 dan 76. Oke. Berarti sebenarnya sama aja sih. Jadi antara 62 sampai 76. Oke. Jadi ini kita masing-masing kita kurangin sama rata-ratanya ya. Tadi rata-ratanya berapa? 68. Oke. Dibagi dengan, ini jadi Z ya. Oke. Dibagi dengan 16 gitu ya. 16. Oke. Simpang bakunya 16 kan. Oke. Maka ini kita hitung. Jadi ini jadi apa nih? Jadi 62 kurang 68 dibagi 16. Oke. Betul ya? 0,375. Negatif ya. Oke, ini berapa nih? Oke, jadi ini kalau kita hitung, maka apa? 76 kurang 68 dibagi sama 16. Oke, 0,5. Oke. Nah, ini situasinya bagaimana? Jadi ini situasinya adalah begini. Oke, di sini. Itulah kira-kira ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan yang ini. Ini ditambah dengan yang ini kan. Gitu ya. Jadi di sini 0,375, ini 0,5 ya. Berarti ini sama saja dengan peluang dari 0 sampai 0,375 ditambah dengan peluang dari 0 sampai 0,5. Oke, ini kita lihat dari tabel. Oke. 0,375 mungkin 0,38, 0,38. Ini ya. Ini ya. 1480 ya. Oke. Kita tambah dengan yang ini. Sampai 0,5. 0,5 berarti ini. Inilah ya, 1915. Oke, kalau kita jumlahkan maka hasilnya menjadi 0,1480 ditambah dengan 0,1915. Oke, 3395. Nah, gitu ya. Oke, betul ya. Oke, jadi begitulah peluang kalau kita memilih seorang siswa lalu kita ingin nilainya di antara 62 sampai 76. Maka peluangnya adalah 0,3395. Oke, jadi saya pikir mungkin contoh ini sudah cukup mewakili ya. Oke, sekian dan terima kasih.